Jian berusaha melepaskan diri, lalu tiba-tiba dia mendengar Jiongmin berbicara dengan seseorang dan orang tersebut menyuruh Jiongmin untuk membunuh Jian. Jian bertanya, kenapa kau tega berbuat seperti ini padaku bahkan sampai membunuh pamanku. Kemudian Jiongmin bercerita, saat lulus sekolah IT bersama temannya, mereka kesulitan mencari pekerjaan. Lalu pada suatu hari mereka pernah membobol situs online milik pamannya, tapi hanya sebentar karena keburu ketahuan dan orang IT situs tersebut langsung memasang security tambahan sehingga tidak ada celah untuk dihack kembali. Lalu tiba-tiba datang dua orang yang mengaku dari organisasi Babylon, mengetahui perbuatan mereka dan menyuruh mereka untuk kembali membobol situs online tersebut. Mereka sempat menolak, tapi kedua orang Babylon itu menunjukkan taringnya. Jiongmin dan temannya dipaksa mencari lokasi lewat IP toko online, dan yang gagal akan dieksekusi. Jiongmin mulai mendatangi Jinman dan berpura-pura ingin bekerja sampingan di tempat Jinman, sesuai iklan yang Jinman pasang. Supaya bisa diterima, Jiongmin juga berkata kalau dia adalah teman masa kecil Jian. Jiongmin mulai mencari tahu tentang toko online milik Jinman, kemudian pucuk dicinta ulang pun tiba. Jinman yang mengetahui Jiongmin adalah lulusan IT, meminta bantuan Jiongmin untuk memeriksa komputernya yang belakangan ini sering error. Jiongmin berkata kalau komputer Jinman terkena virus dan dia akan memasang antivirus serta membersihkan virus yang ada. Tanpa Jinman sadari, sebenarnya Jiongmin sudah memasang aplikasi tertentu untuk menghack komputernya. Saat pulang ke rumah, Jiongmin mengakses aplikasi yang ia pasang dan bisa memantau layar dari jarak jauh. Saat Jinman login ke situs online shop miliknya, tanpa ia sadari username dan password yang ia ketik juga terlihat di layar Jiongmin, dan karena hal itu, Jiongmin juga jadi bisa mengakses situs tersebut. Tiba-tiba salah seorang dari organisasi Babylon datang, dan saat dia mengetahui situs online shop Jinman sudah berhasil dihack, dia hendak membunuh Jiongmin, tapi kemudian Jiongmin berkata kalau dia sudah tahu hal ini akan terjadi. Makanya dia mengatur supaya situs tersebut hanya bisa diakses oleh dirinya. Dia juga berkata punya sebuah rencana untuk membunuh Jinman. Sialnya Jinman mengetahui perbuatan Jiongmin dan hendak membunuhnya. Lalu, Jiongmin mengatakan jika Babylon saat ini sedang menawan Jian, kemudian memberikan rekaman suara Jian. Jiongmin berkata kalau mereka akan membebaskan Jian, asalkan Jinman mau membebaskannya, dan Jinman harus mati sebagai pengganti nyawanya. Jinman sangat marah dan hendak membunuh Jiongmin, tapi karena dia teringat akan Jian, akhirnya dia menyetujui persyaratan tersebut. Jian yang melihat rekaman kematian pamannya yang begitu tragis menjadi sangat marah dan sedih. Jian berusaha membebaskan diri dan menghajar Jiongmin. Jiongmin yang terpojok mulai melepaskan tembakan yang membuat Jian berlari menghindar. Jian mencoba melihat sekitar dan mencari cara untuk mengalahkan Jiongmin. Jiongmin yang dilahap amarah perlahan mulai mendekati Jian, tapi sayangnya justru malah masuk ke dalam perangkap yang Jian siapkan. Di sisi lain, Oseng mendapatkan bala bantuan dan mulai menyergap dibantu sebuah robot canggih.
Mine dan IT Online Shop berhasil menemukan senjata yang disembunyikan Jinman di balik dinding rumah, kemudian mengaktifkan mode benteng pertahanan rumah. 이걸 잘 이용하면 절대. Pasukan Oseng yang melihat seluruh rumah hampir tertutup langsung bergegas dan untung si robot berhasil menahan pintu masuk dengan bodi seksinya. Si robot mulai mengeluarkan gas beracun dan Mine langsung beraksi dengan lincahnya. Saat Mine hampir kalah, Jian berhasil membantu dan melemparkan granat ke arah mereka. Mereka semua meninggoy karena ledakan tersebut, tapi tiba-tiba ada yang berhasil selamat dan langsung menembak Mine serta menghajar Jian. Dia marah kepada Jian karena sudah merusak separuh wajahnya. Saat dia hendak merusak wajah Jian, tiba-tiba datang Pasin yang menyelamatkan Jian. 잘생긴 얼굴이 이거. 야, 안 죽여요. Shin berganti ke masa lalu di saat Jinman menjadi seorang pimpinan sebuah misi penyelamatan Sandra. Saat itu, Jinman dan Pasin sedang terpojok tidak bisa kemana-mana karena ban mobil yang mereka kendarai selip. Di sisi lain, Oseng dan anak baru juga sedang terpojok dan hampir mati, untung diselamatkan Bale. 올라오는 놈들 저지할 테니까 너네 가서 우리 애들 지원사. Oseng langsung membantu Jinman yang sedang terpojok, lalu kemudian mulai memeriksa keadaan. Tanpa disengaja, si anak baru melihat Bale menghabisi Sandra atau warga sipil dengan tatapan mengerikan bagai haus darah. Karena khawatir akan membuka mulut, akhirnya Oseng membunuh si anak baru. 그 내가 죽인 게 아닌데. 귀신 너도 봤냐? Jinman datang dan bertanya apa yang terjadi. Oseng menjawab kalau si anak baru terlalu bersemangat hingga akhirnya mati di tangan musuh. Tiba-tiba ada seorang anak kecil datang menodongkan senjata. Mereka semua kaget termasuk Jinman. Jinman mencoba menenangkan, tapi dengan santainya Bale menembak mati anak kecil tersebut bahkan tanpa merasa bersalah. Karena perbuatannya, Bale dijadikan tersangka karena membunuh warga sipil tapi dibela Oseng. Jinman dijadikan saksi mata untuk kasus Bale. Jaksa bertanya kepada Jinman, apakah dia melihat Bale membunuh warga sipil? Dengan berat hati Jinman menjawab kalau dia tidak melihatnya, dan Bale pun terbebas dari hukum. Not guilty. Hal itu dia lakukan atas permintaan atasannya karena organisasi Babylon masih sangat membutuhkan keahlian Bale. Jinman akhirnya mau memberikan saksi palsu dengan syarat dia tidak ingin Bale ada di dalam kelompoknya. 저는 그런 상황 즐기지 않습니다. 그놈은 사실 이성조. 나 오늘 죽어라. 산더니도 같이 와. 성조야. Selang beberapa hari, tiba-tiba Jinman diberikan misi dan Bale ada di dalam kelompoknya. Jinman protes tapi kemudian atasannya berkata kalau misi ini sangat penting dan mengharuskan Bale ikut dalam misi tersebut. Dia juga berjanji kalau ini akan menjadi yang terakhir. 이걸 마지막으로 하는 조건으로. 나도 어쩔 수가 없었어. 그리고 Sebelum menjalankan misi, Jinman memperingatkan Bale agar tidak bertindak sembarangan.
dan tidak membunuh warga sipil. 경고하는데 지난번처럼 단독 저번 재판장에서 팀장이 나 쳐다보는 눈이 경고는 내가 잡을 테니까 나머지 처리해. Misi berjalan lancar dan mereka berhasil menyelamatkan para sandera. Lalu tiba-tiba, tanpa sengaja Oseng menemukan sandera lain yang terkurung dalam ruangan. Hal itu diketahui Bale dan dia malah melemparkan granat yang membuat mereka semua meninggoy. 형님, 그걸로 뭐 하려고요? Mendengar suara ledakan, Jinman langsung datang dan memeriksa apa yang terjadi. Dia dibuat murka melihat perbuatan keji Bale yang sudah di luar kendali. Mereka sempat bersih tegang sampai kelompok terbagi menjadi dua kubu. Oseng mencoba melerai hingga akhirnya mereka menurunkan senjata. 정영, Mereka mulai memasang bom pada setiap penjuru dan tanpa sengaja, Jinman bertemu dengan Mine yang menjadi salah satu tawanan. Tak mau kalau sampai Mine juga dibunuh Bale, dia meminta Mine bersembunyi di lemari dan menyuruh pasukannya untuk berangkat duluan. 도착하면 감사팀한테 바로 배율 넘길 거야. Sebelum bomnya meledak, Jinman mencoba menyelamatkan Mine. Tapi anehnya, tiba-tiba Bale ada di hadapan mereka. Jinman dan Bale akhirnya berhadapan saling melampiaskan amarah masing-masing. Bale tampak menikmati pertarungan mereka dan saat Bale akan benar-benar menghabisi Jinman, tiba-tiba Mine menembak mata Bale. Jinman langsung menancapkan pisau mencoba membunuh Bale. Kemudian, Bale berkata kalau Jinman tidak membunuhnya sekarang, maka dia akan membunuh seluruh keluarga Jinman termasuk orang-orang yang berhubungan dengan Jinman, lalu kemudian terakhir akan membunuh Jinman. Jinman dibuat semakin marah, emosi, tapi sayangnya bom akan segera meledak dan dia pun menyelamatkan diri bersama Mine. Jinman melaporkan kalau Bale gugur dalam misi oleh musuh. Dia juga berkata kalau dia ingin cuti untuk sementara waktu. Di sisi lain, Oseng yang sedang latihan tembak tiba-tiba dibuat kaget dengan kehadiran Bale yang dikabarkan sudah meninggal. Jinmen mengirim Mine ke tempat temannya Honda yang tidak bisa berbicara. Dia meminta Honda untuk merawat Mine sementara. Selang beberapa hari, tiba-tiba Honda melihat ada orang yang mencurigakan dari CCTV. Dia hendak memeriksa, tapi ternyata orang itu adalah Jinman. Jinman berkata kalau keamanan di toko senjata milik Honda sangat longgar begitu mudah dimasuki. Jinman juga berkata kalau mayat Bale masih belum ditemukan. Tapi Honda mencoba meyakinkan Jinman kalau saat ini orang profesional di Asia sudah menyelidikinya dan berkata tidak mungkin ada orang yang selamat dari ledakan tersebut. Kemudian Honda berkata tentang rencananya mengembangkan bisnis usaha jual beli senjata miliknya lewat online. Jinman ragu Honda bisa melakukan itu karena Honda sangat bodoh soal IT. Kemudian Honda berkata kalau dia akan dibantu oleh adiknya yang sangat ahli soal IT dan dia sangat percaya akan kemampuan adiknya. Dia juga mengajak Jinman untuk bekerja padanya dan dia akan menggajinya. 컴퓨터도 못해서 장부도 손으로 쓰. Setelah 8 tahun menghilang, Jinman kembali ke rumah keluarganya dan berfoto bersama.
Lalu kemudian ibunya sakit dan mengharuskannya dirawat di rumah sakit. Di sisi lain, Bale kembali dan membentuk kelompok baru bersama Oseng dan lainnya. Bale berniat membalas dendam kepada Jinman dan hendak menghabisi seluruh keluarga Jinman. Bale mendatangi rumah sakit dan mulai membungkam mulut ibu Jinman sampai meninggal. Jinman yang mengetahui kematian mendadak ibunya meminta kakaknya untuk melakukan autopsi, tapi ditolak karena ingin membiarkan ibunya beristirahat dengan tenang. 갑자기 돌아가신 거 알았어. 미안해. 왜? 너 지금 와가지고. Ibu Jian meminta Jinman untuk membawa Jian, sementara karena saat ini mereka sedang kerepotan mengurusi pemakaman ibu mereka. Jinman membawa Jian ke rumahnya. Lalu selang beberapa lama, ada seseorang menghubunginya dan berkata kalau Bale masih hidup dan saat ini sedang menuju ke pemakaman ibunya. Jinman bergegas ke lokasi sambil meminta Honda untuk melindungi Jian. Di tengah jalan, Jinman dicegat seorang emak-emak yang meminta bantuan dan ternyata mereka adalah anak buah Bale yang ditugaskan untuk menghabisi Jinman. Di sisi lain, Oseng datang menemui keluarga Jinman dan berpura-pura berbelasungkawa atas kematian ibu Jinman. Dia juga berkata kalau dia membawa rangkaian bunga dan kesulitan untuk membawanya. Jadi, dia meminta bantuan mereka untuk membawakannya. Ternyata, Oseng membawa mereka ke tempat sepi dan di sana sudah ada Bale. Bale dan Oseng mulai menghabisi keluarga Jinman dan membuat kronologi palsu tentang mereka, yaitu dibuat seolah-olah kakak Jinman membunuh istrinya karena berselingkuh, lalu kemudian bunuh diri. 우리가 세운 Di sisi lain, Honda berhasil menyelamatkan Jian yang hendak dibunuh oleh orang suruhan Bale. Honda menulis pesan kalau dia adalah teman pamannya dan menyuruh Jian untuk menunggu di dalam kamar. Tak lama setelah itu, pembunuh lainnya datang yang merupakan seorang veteran dan berhasil menghabisi Honda. Jian yang ketakutan mulai bersembunyi dan berakhir bergelantungan di dinding. Si pembunuh meminta Jian untuk naik meraih tangannya, tapi Jian lebih memilih untuk menjatuhkan diri. Beruntungnya ada kursi yang menyelamatkan Jian dan seketika itu dia langsung berlari, tapi sialnya malah tertabrak dan dibawa ke rumah sakit. 일이 좀 꼬인 것 같은데. Di sisi lain, Jinman yang terluka datang ke tempat Pasin kemudian pingsan. Pasin yang melihat Jinman tertembak langsung mengeluarkan peluru dari tubuh Jinman dan mengobati lukanya. Setelah sadar, Jinman berkata kalau Bale masih hidup dan kini sedang mengincar keluarganya. Kemudian Pasin berkata kalau dia tidak mau ikut campur dalam urusan mereka. Jinman berkata, tidak apa-apa kalau kau tidak mau membantu, tapi setidaknya beri dia sebuah senjata. Di sisi lain, anak buah Bale mengejar Jian kecil sampai ke rumah sakit dan hendak membunuhnya. Untungnya, Jian berhasil kabur dan bersembunyi di dalam peti mayat yang kebetulan berisi mayat ibunya. Jinman mulai datang dan menghabisi anak buah Bale. Dari layar, dia melihat Jian sedang diburu dan bergegas menyelamatkan. Pertumpahan darah pun tak bisa dihindari.
Jinman membawa Jian kecil keluar dan tanpa sengaja bertemu Bale. Saat mereka mulai bersiap untuk adu tembak, tiba-tiba ada rombongan keramaian orang yang menghalangi mereka. Setelah kematian Honda, Jinman berencana meneruskan usaha jual beli senjata dengan membangun sebuah tempat baru bersama Pasin. 쇼핑만 만들어? Dia juga mengajak adik Honda untuk tinggal bersamanya dan menjadi IT di toko online-nya nanti. Di sisi lain, Pasin menemui Mine mengajaknya bergabung dan melatihnya. 언다 거? Kembali ke masa sekarang, Jeongmin yang tergantung terus berusaha melepaskan diri hingga akhirnya karena sering tergesek-gesek, tali yang mengikatnya pun terputus. Jeongmin mencoba mengakses kembali perangkat server di gudang tersebut. Di sisi lain, Pasin mengobati Mine yang terluka. Lalu tiba-tiba si robot kembali bergerak dan mengeluarkan suara bising yang membuat mereka tak berdaya. Pasin dan Mine mencoba menyerang si robot tapi tak berdampak. Mine menyuruh Jian untuk bersembunyi ke belakang, lalu tiba-tiba datang sebuah mobil yang berisi Oseng dan si kembar mencoba menabrak Mine dan Pasin, tapi juga ikut menghancurkan si robot. Pasin dan Mine bertarung melawan si kembar, sedangkan si Oseng mengejar Jian. Jian bersembunyi dan hampir berhasil membunuh Oseng. Tapi sayangnya, Oseng sangat kuat sampai membalikan keadaan dan hampir membunuh Jian. Tapi untungnya ditolong adik Honda, yaitu si IT online shop. Dia menyuruh Jian untuk lari. Si kembar hendak mengejar Jian, tapi berhasil dihentikan Mine dan Pasin membunuhnya. Pasin menyuruh Jian untuk pergi. Kembaran yang satunya murka melihat saudaranya mati dan langsung beraksi. Jian mencoba mengambil senjata tapi tidak bisa dan keburu Oseng datang. Oseng terus memburu Jian dengan santai, lalu tiba-tiba datang Jeongmin yang asal menembak. Sampai tanpa disadari, pelurunya pun habis. Si Oseng yang kesal langsung menghampiri Jeongmin dan mengayunkan kampak maut naga geni 212 sampai tewas. 뭐야? 니들이 한 게 뭔데? 이 씨발 족밥새 같은 새끼. 총알도 아까워. Jian terus berpikir mencari cara agar bisa mengalahkan Oseng. Sementara itu, si Oseng terus menghujaninya dengan peluru. Jian hanya bisa bersembunyi sambil mengatur siasat dan akhirnya berhasil membuat Oseng terjebak. 야, 금리빨. Jian berhasil melumuri Oseng dengan bahan bakar, kemudian membuat percikan api dari tembakan dan membakar si Oseng. Sialnya, alat pendeteksi kebakaran di gudang itu berfungsi dan langsung menyalakan air memadamkan api. Saat si Oseng akan menggunakan kampak maut naga geni 212, Jian terlebih dahulu berhasil melakukan headshot yang membuatnya tumbang. Tak lama setelah itu, adik Honda yang selamat karena menggunakan rompi anti peluru datang menemui Jian. Jian bertanya tentang keadaan Mine dan Pasin, lalu dia menjawab kalau mereka masih hidup. Tiba-tiba dari layar mereka mendeteksi ada banyak pembunuh bayaran pemilik kode merah yang pernah bertransaksi dengan mereka, datang memburu mereka. Setelah dicari tahu, ternyata Babylon memasukkan mereka ke daftar buronan dengan harga setiap kepala 1 juta US dollar. Adik Honda bertanya kita harus berbuat apa sekarang. Lalu kemudian Jian memotong kepala Oseng. 내일 출근 안 하시나?
형님들. Para pembunuh bayaran mulai memasuki gudang hendak memulai perburuan. Lalu tiba-tiba adik Honda datang dan membawa sebuah pesan. Jian berbicara lewat mikrofon memperkenalkan diri sebagai pemilik toko online yang baru. Dia juga berkata kalau itu ada kepala seorang veteran Oseng yang belum lama ini ia bunuh. Serta ada beberapa orang veteran lagi di halaman rumahnya yang sudah menjadi mayat. Kurang lebih ada 18 orang. Jian akan memberikan sebuah penawaran kepada mereka. Dia akan tetap mengampuni mereka dan melupakan semua yang sudah terjadi, serta mereka tetap bisa menjadi pelanggan toko online-nya, dan juga dia akan memberikan imbalan yang sama sesuai harga buronan yang terpasang untuk semua pembunuh bayaran yang hadir tanpa potongan. Dengan satu syarat, mereka mau menyerah dan pergi dari tempat itu. Tapi jika tidak, maka dia akan menghabisi mereka semua. Mendengar gertakan dari Jian, mereka mulai berpikir ada rasa bimbang, ditambah Jian adalah keponakan Jinman yang sudah mempunyai nama di kalangan para pembunuh bayaran. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk pergi karena di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan toko online tersebut, ditambah mereka juga tetap mendapatkan bayaran dari hasil buruan dan tak ada rugi sedikit pun. Jian merasa lega karena semuanya sudah berakhir. Lalu tiba-tiba datang sebuah bus mencurigakan dan Jian langsung bersiaga menembak. Ternyata mereka adalah pemilik kode kuning yang bertugas untuk membersihkan mayat. Tak lama kemudian, datang sebuah mobil dan ternyata di dalamnya ada Jinman yang masih hidup. Oke, itu dia alur cerita film kita kali ini. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah sehebat apapun harimau tetap kalah sama kancil. Karena apa, hayo? Jadi apa pelajarannya? Komen di kolom komentar. Terima kasih yang udah subscribe, see you in the next video.